Ketika kekuatan yang lebih tinggi memilih Anda, tidak selalu jelas dan nyata. Seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki bakat atau kemampuan unik karena kekuatan ini seringkali beroperasi secara tidak sadar di balik layar kehidupan sehari-hari. Namun ada tanda-tanda halus dan mencolok yang mungkin mengungkapkan bahwa Anda memang salah satu individu terpilih ini yang ditakdirkan untuk menonjol dalam masyarakat atau komunitas tempat Anda tinggal. Baik itu karena energi yang tidak biasa, ketahanan yang mengesankan, atau kemampuan unik yang membedakan Anda dari yang lain. Menjadi terpilih tidak hanya membawa hak istimewa, tetapi juga tanggung jawab. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Bersiaplah untuk melakukan perjalanan penemuan diri karena tanda-tanda bahwa Anda adalah orang terpilih mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Jangan menganggap tanda-tanda ini sebagai kebetulan semata, tetapi perhatikanlah dan kembangkanlah mereka sehingga Anda akan berkembang secara pribadi. Perhatikanlah, karena semua tanda yang dibahas di sini penting. Tetap fokus sampai akhir, dan jika memungkinkan, dukung dan subscribe channel ini. Ini sangat membantu kami dan tidak membebani Anda. Ayo mulai. 1. Kebijaksanaan melampaui usia. Seringkali dipandang sebagai jiwa tua, mereka memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, wawasan, dan solusi yang mendalam yang biasanya terkait dengan individu yang jauh lebih berpengalaman. Sifat ini tidak terbatas pada pengetahuan akademis atau faktual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual. Orang-orang dengan kebijaksanaan di luar usia, mereka cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi manusia, hubungan antar pribadi, dan masalah eksistensial. Mereka melihat dunia dari perspektif yang luas dengan mempertimbangkan nuansa dan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, individu-individu ini sering memiliki ketenangan batin dan kedamaian yang membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tampak selaras dengan sumber pengetahuan atau panduan internal yang membimbing mereka melalui tantangan dan keputusan. Kebijaksanaan bawaan ini dapat muncul sejak usia dini, membuat mereka menonjol di antara teman sebaya mereka dan sering bahkan di antara orang dewasa. Jenis kebijaksanaan ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang memiliki tujuan atau misi khusus dalam hidup ini yang mungkin terkait dengan membantu, mengajar, atau membimbing orang lain. Kehadiran dan kata-kata seseorang dengan ciri ini dapat memiliki dampak yang mendalam dan transformatif bagi orang-orang di sekitarnya, berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. 2. Menambah nilai. Karakteristik menambah nilai adalah khas dalam orang-orang yang memiliki dampak signifikan dalam komunitas atau lingkaran sosial mereka. Individu-individu ini memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan situasi atau lingkungan apapun yang mereka hadapi, memberikan kontribusi secara signifikan dan positif. Mereka bertindak sebagai katalisator, menginspirasi perbaikan, mempromosikan pertumbuhan, dan membentuk lingkungan positif dan progresif. Baik melalui percakapan motivasi, tindakan konkret, atau kehadiran yang menenangkan, orang-orang ini memiliki hadiah langka untuk membuat segala sesuatu di sekitar mereka menjadi lebih baik. Nilai ini tidak hanya dalam tindakan besar, seringkali tindakan kecil, perhatian terhadap detail, dan kemauan untuk mendengarkan dan mendukung orang lain yang benar-benar membuat perbedaan. Orang-orang yang menambah nilai adalah mereka yang memahami kebutuhan orang lain dan bertindak dengan cara yang memenuhi kebutuhan tersebut secara konstruktif dan bermanfaat. Mereka hidup dengan pola pikir kelimpahan, percaya bahwa selalu ada lebih dari cukup untuk semua orang, dan pandangan ini tercermin dalam tindakan dan interaksi mereka. Alih-alih bersaing, mereka berkolaborasi, alih-alih mengkritik, mereka mendorong, alih-alih mengasingkan, mereka menghubungkan. Orang-orang yang menambah nilai menyadari bahwa kesuksesan mereka berasal dari kesuksesan orang lain, dan dengan demikian mereka selalu mencari cara untuk meninggikan orang-orang di sekitar mereka. 3.
Autentisitas beberapa orang dibedakan oleh keaslian mereka. Individu-individu ini menonjol karena hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka tanpa mencoba menyesuaikan diri dengan standar atau menyamar identitas sejati mereka. Tipe autentisitas ini menarik perhatian orang lain karena menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat. Mereka tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang mereka tidak, dan tidak membiarkan diri mereka dibentuk oleh apa yang masyarakat harapkan dari mereka. Sebaliknya, mereka memilih jalan yang mencerminkan sifat integral dan kebenaran batin mereka, yang seringkali menghasilkan dampak positif pada orang-orang di sekitar mereka. Menjadi autentik di dunia yang terus mendorong kita untuk menyesuaikan diri adalah tanda nyata seseorang yang terpilih, seseorang yang hadir untuk membuat perbedaan. 4. Keinginan untuk lebih. Orang-orang terpilih sering menunjukkan keinginan yang teguh untuk tumbuh dan mencapai tingkat baru dalam hidup mereka. Keinginan ini bukan berasal dari kesombongan atau materialisme, tetapi dari rasa tujuan yang mendalam. Mereka memiliki kesadaran yang jelas tentang tujuan dan aspirasi mereka dan menolak untuk puas dalam keadaan yang tidak mencerminkan potensi sejati mereka. Berbeda dengan yang diikuti arus, individu-individu yang terpilih ini bertindak dengan tegas menuju impian dan tujuan mereka, tidak pernah puas dengan mediokritas. Mereka mencontohkan bahwa dengan tekad dan kejelasan, kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan yang kurang dari apa yang kita layak atau mampu capai. 5. Pengaruh positif. Ini adalah tanda yang dimiliki individu ini, di mana mereka memancarkan energi yang menginspirasi dan memotivasi, memimpin orang lain untuk bercita-cita, untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Kehadiran mereka sering dilihat sebagai mercusuar, harapan dan dorongan, membantu orang lain mengatasi tantangan, dan melihat dunia dari perspektif yang lebih optimis. Baik melalui tindakan, kata-kata, atau bahkan hanya dengan contoh pribadi. Individu-individu ini memiliki hadiah untuk memicu perubahan positif, mempromosikan lingkungan pertumbuhan dan positivitas. Mereka dilihat sebagai pemimpin bukan karena mencari kekuasaan atau pengakuan, tetapi karena integritas mereka membuat mereka menjadi figur yang dihormati. Pengaruh positif dari orang-orang terpilih ini tidak mengenal batas. Hal ini melampaui konteks sosial, budaya, dan profesional, menjadikan mereka katalis universal untuk kebaikan. 6. Kepemimpinan alami. Beberapa orang tampaknya dilahirkan untuk memimpin, dan ini muncul secara organik dalam kehidupan mereka. Individu-individu ini memiliki kemampuan alami untuk memandu, memengaruhi, dan menginspirasi orang lain tanpa upaya sadar atau niat eksplisit untuk mengambil peran kepemimpinan. Mereka sering dicari untuk mendapatkan nasihat, panduan, dan dukungan karena mereka memancarkan keyakinan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Kepemimpinan alami ini tidak didasarkan pada otoritas yang diberlakukan atau gelar, tetapi berasal dari rasa hormat, kepercayaan, dan cinta yang mereka bangkitkan pada orang lain. Orang-orang dengan kepemimpinan alami secara intuitif memahami kebutuhan dan perasaan orang di sekitar mereka, dan dapat menyampaikan visi mereka dengan jelas dan memotivasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan orang-orang di sekitar tujuan bersama dan menginspirasi tindakan kolektif untuk kebaikan yang lebih besar. Bahkan tanpa mencoba, individu terpilih ini membentuk lingkungan di sekitar mereka, menciptakan atmosfer kerjasama, saling menghormati, dan komitmen. Pengaruh mereka sehalus apa adanya, tetapi sangat kuat, karena mereka memimpin dengan contoh, menunjukkan jalan melalui tindakan dan keputusan mereka sendiri. 7. Tidak membuang waktu. Individu terpilih memiliki pemahaman intrinsik tentang nilai waktu dan kemampuan bawaan untuk menggunakannya secara efektif. Mereka memahami bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk maju menuju tujuan hidup mereka dan tujuan mereka.
Mereka mahir dalam memprioritaskan tugas, menetapkan tujuan yang jelas, dan tetap fokus pada tindakan mereka. Alih-alih menghabiskan waktu untuk gangguan atau menunda-nunda, individu terpilih fokus energi dan waktu mereka pada kegiatan yang bermakna yang mendorong pertumbuhan pribadi dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa dipulihkan, dan oleh karena itu mereka sangat selektif dalam memilih bagaimana dan dengan siapa mereka menghabiskannya. Kemampuan ini untuk menghargai dan mengelola waktu dengan baik memungkinkan individu terpilih untuk secara konsisten maju menuju impian dan aspirasi mereka. Mereka tidak menunggu momen yang sempurna, melainkan menciptakan peluang dan bertindak dengan tujuan dan niat. Dengan pendekatan hidup yang disengaja ini, individu ini mencapai jauh lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, bukan karena mereka terburu-buru, tetapi karena mereka tahu persis kemana mereka ingin pergi dan jalan yang paling efektif untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, penggunaan waktu secara sadar adalah ciri khas dari individu terpilih. Mereka memanfaatkan setiap detik untuk keuntungan mereka sendiri, mengubah waktu menjadi kemajuan, pertumbuhan, dan pencapaian. 8. Pencarian kebenaran. Individu-individu ini terus-menerus mempertanyakan status quo dan tidak takut untuk menantang gagasan yang telah mapan atau konvensi sosial. Mereka mencari klarifikasi, mengungkap fakta-fakta tersembunyi, dan mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda untuk membentuk pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi. Pencarian mereka untuk kebenaran bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga jalan untuk menciptakan perubahan signifikan dan positif bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Individu terpilih memahami bahwa kebenaran bisa tidak nyaman dan bahkan menantang, tetapi mengakui pentingnya fundamental untuk pertumbuhan dan kemajuan. Mereka menolak menerima informasi yang salah atau hidup dalam ilusi, lebih memilih menghadapi kenyataan, apapun sulitnya untuk mempromosikan otentisitas dan transparansi. Lebih dari itu, individu ini menggunakan pencarian kebenaran mereka sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan orang lain dengan memberi contoh dan mendorong mereka untuk bertanya dan merenung. Mereka adalah sumber inspirasi dan panduan bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tujuannya. 9. Domba hitam. Istilah ini umumnya mengacu pada seseorang yang menonjol karena berbeda, karena tidak secara buta mengikuti arus atau tidak cocok dengan standar konvensional yang ditetapkan oleh masyarakat atau keluarga. Namun, menjadi domba hitam tidak hanya berarti berbeda demi berbeda. Seringkali itu melambangkan memiliki keberanian untuk mengikuti jalan sendiri, mempertahankan keyakinan Anda, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri. Orang-orang terpilih seringkali dianggap sebagai domba hitam karena mereka menantang norma, mempertanyakan tradisi, dan menolak untuk menyesuaikan diri hanya untuk menyenangkan orang lain atau masuk ke dalam standar konvensional. Keunikan dan keaslian mereka mungkin menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungan yang menghargai keseragaman. Namun sebenarnya inilah kesediaan mereka untuk tetap setia pada diri mereka sendiri dan keyakinan mereka yang menandai potensi seseorang yang terpilih untuk mempengaruhi dan menginspirasi perubahan positif. Menjadi domba hitam seringkali berarti memiliki pandangan dunia dan perspektif yang unik yang dapat mengarah pada inovasi, perubahan sosial, atau bahkan cara berpikir yang baru. Hal ini bisa melibatkan menantang dinamika keluarga tradisional, mempertanyakan praktik profesional yang ketinggalan zaman, atau mengatasi masalah sosial dengan cara yang tidak konvensional. Jauh dari menjadi tanda kegagalan atau pengecualian, menjadi domba hitam bisa menjadi indikasi bahwa Anda memiliki kekuatan batin, misi, dan tujuan yang melampaui yang biasa. Ini mungkin merupakan perjalanan yang kesepian dan menantang, tetapi juga merupakan perjalanan yang penuh dengan keaslian dan tujuan. Menjadi domba hitam adalah undangan untuk menjelajahi yang tidak diketahui, memimpin dengan keberanian, dan membuka jalan yang tidak hanya mencerahkan kehidupan Anda sendiri,
tetapi juga menginspirasi dan membebaskan orang lain untuk melakukan hal yang sama. 10. Intuisi yang luar biasa. Kemampuan ini bukan hanya firasat sembarangan tetapi sensitivitas yang meningkat untuk menangkap sinyal, pola, dan kebenaran yang mendasar yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Intuisi Anda bisa muncul sebagai perasaan yang mendalam, firasat atau kejelasan tiba-tiba tentang orang, situasi, atau peristiwa masa depan. Intuisi yang luar biasa ini memungkinkan orang-orang terpilih untuk lebih efektif menavigasi dunia di sekitar mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan melindungi diri mereka dari bahaya atau kesalahpahaman potensial, seolah-olah mereka memiliki panduan internal yang membimbing mereka, membantu mereka memilih jalan yang benar, bahkan ketika informasi sedikit atau situasi membingungkan. Lebih dari sekadar memprediksi hasil, intuisi individu ini sering membawa mereka pada wawasan mendalam tentang sifat manusia, dinamika hubungan, dan misteri alam semesta. Hal ini dapat menghasilkan kebijaksanaan dan empati yang luar biasa, membuat mereka menjadi penasihat dan pemandu yang berharga bagi orang di sekitar mereka. 11. Ketahanan yang tidak biasa. Ketahanan ini bukanlah penolakan terhadap rasa sakit atau penderitaan, tetapi kemampuan untuk melewatinya tanpa tersesat atau menyerah. Kemampuan luar biasa ini untuk bangkit kembali, sebagian berasal dari pemahaman yang mendalam bahwa tantangan adalah bagian integral dari kehidupan dan dapat menjadi sumber pertumbuhan dan pembelajaran. Orang-orang terpilih karena itu mendekati hambatan dengan pola pikir yang berorientasi pada solusi, melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat karakter mereka, memperluas pemahaman mereka, dan meningkatkan keterampilan mereka. Ketahanan individu-individu ini juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk tetap memiliki harapan dan optimisme bahkan di tengah-tengah situasi yang paling menantang. Mereka dapat membayangkan masa depan di luar kesulitan saat ini, dan tetap memiliki keyakinan pada diri sendiri dan jalan mereka bahkan ketika orang lain mungkin ragu atau menyerah. Lebih dari itu, ketahanan yang tidak biasa dari orang-orang terpilih sering disertai dengan tingkat adaptabilitas dan fleksibilitas yang besar. Mereka memahami bahwa perubahan adalah konstan dalam hidup dan siap untuk menyesuaikan strategi pendekatan dan bahkan tujuan mereka untuk selaras dengan realitas yang terus berubah. 12. Hubungan yang mendalam. Individu-individu terpilih memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk ikatan yang bermakna dengan orang lain jauh melampaui tingkat yang dangkal. Kemampuan ini berasal dari empati yang mendalam dan pemahaman intuitif tentang emosi dan pengalaman orang lain, memungkinkan mereka untuk menciptakan koneksi autentik dan langgeng. Mereka cenderung melihat di balik penampilan dan kesan pertama, mencapai esensi dari orang di sekitar mereka. Mereka mendengarkan dengan tujuan berkomunikasi dengan tulus dan benar-benar hadir dalam interaksi yang secara alami menarik orang lain kepada mereka. Percakapan dengan orang-orang terpilih seringkali dalam dan penuh makna, mencakup topik yang melebihi hal-hal sehari-hari, menyentuh pada gagasan-gagasan mendasar, impian, dan kekhawatiran. Lebih dari itu, hubungan yang mendalam yang mereka bentuk tidak terbatas oleh hambatan konvensional seperti usia, status sosial, atau latar belakang budaya. Sebaliknya, mereka didasarkan pada saling pengertian dan saling penghargaan yang sungguh-sungguh, yang memungkinkan mereka untuk membentuk komunitas beragam dan kaya dari pengalaman dan perspektif. Hubungan yang dalam dan bermakna ini tidak hanya memuaskan di dalamnya sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada kesejahteraan emosional dan psikologis baik individu yang terpilih maupun orang-orang di sekitar mereka. Mereka memberikan rasa kepemilikan, dukungan emosional, dan jaringan pengaman dalam situasi sulit. 13. Altruisme dan komitmen. Sifat ini bukan hanya keinginan untuk membantu ketika nyaman, tetapi keinginan intrinsik untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri, seringkali tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan.
Komitmen ini melebihi tindakan-tindakan kebaikan sporadis itu muncul dalam pendekatan hidup yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif. Orang-orang dengan kualitas-kualitas ini sering ditemukan mendukung penyebab sosial, berkontribusi pada komunitas dan ada untuk teman dan keluarga. Bahkan ketika itu memerlukan pengorbanan pribadi, mereka melihat membantu orang lain sebagai bagian fundamental dari identitas dan tujuan hidup mereka. Lebih dari itu, altruisme mereka tidak diskriminatif. Itu diperluas kepada semua orang, tanpa memandang status hubungan atau latar belakang. Perilaku ini menginspirasi rasa hormat dan kagum, dan seringkali menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti, menciptakan efek domino dari kebaikan dan kasih sayang dalam komunitas. Namun penting untuk dicatat bahwa altruisme individu terpilih ini bukanlah yang merugikan diri. Mereka tahu bagaimana menetapkan batasan yang sehat dan merawat diri sendiri, memahami bahwa hanya dengan menjaga kesejahteraan mereka sendiri, mereka dapat terus membantu orang lain secara efektif. Keseimbangan ini memungkinkan mereka untuk menjaga komitmen jangka panjang mereka tanpa kelelahan. 14. Sensitivitas kemampuan untuk menyelaraskan dengan lingkungan dan perasaan orang lain membuat mereka pendengar dan penasihat yang sangat baik. Mereka dapat mendeteksi nuansa yang halus dalam percakapan dan perilaku, yang membantu mereka merespons dengan lebih empatik dan tepat. Pemahaman intuitif ini sering membuat mereka menjadi sumber kenyamanan dan dukungan bagi teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Namun, sensitivitas ini juga dapat menjadi beban. Merasakan emosi orang lain begitu dalam dapat menjadi terlalu berat dan menyebabkan kelelahan emosional jika batasan yang tepat tidak ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi individu ini untuk belajar bagaimana melindungi energi mereka sendiri, membedakan antara emosi mereka sendiri dan emosi orang lain, dan berlatih teknik perlindungan diri. Lebih dari itu, sensitivitas yang meningkat ini dapat digunakan secara konstruktif. Itu dapat menginspirasi tindakan dan advokasi atas isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, karena orang-orang terpilih sering merasa terhubung secara kuat dengan tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka menggunakan sensitivitas mereka tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk mengurangi penderitaan orang lain, mempromosikan penyembuhan dan kesejahteraan dalam komunitas mereka. Secara keseluruhan, sensitivitas adalah ciri khas individu terpilih, memungkinkan mereka untuk menavigasi dunia dengan empati dan kesadaran yang mendalam. Ketika seimbang dengan perawatan diri yang tepat, sensitivitas ini dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan, memfasilitasi pemahaman, koneksi, dan perubahan positif. Terima kasih telah menonton. Jika Anda telah melihat hingga akhir, silakan bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda. Ini tidak membutuhkan biaya tambahan dan sangat membantu pertumbuhan channel ini. Saya akan tinggalkan saran video di sini yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa lagi.